Pada saat saya beranjak dewasa, jadi mulai SMA gitu, jadi umur 15 hampir ke 17, perjalanan ke 17 tahun, di situ saya menemukan kehampaan saya terhadap kehadiran seorang ayah. Jadi saya merasa papa saya ini nggak pernah sama saya gitu kan. Terus udah gitu saya juga selalu dikasarin kalau misalkan saya nanya jawabannya kasar gitu loh. Dan papa saya ini sosok yang sangat keras yang katanya tuh kalau di depan orang bilangnya oh saya sayang sama keluarga gini-gini gitu, tapi kita sebagai keluarganya tuh tahu kalau dia itu nggak pernah di rumah, terus udah gitu nggak pernah mau diajak bicara. Jadi kita ngomong sama dia tuh kayak ngomong sama tembok gitu loh, cuma jawabnya terus kalau kita nanya lagi terus kita bisa dibentak. Itu tuh tipe-tipe yang seperti itu. Yang kedua, saya merasa malu karena apa? Karena teman-teman tuh tahu kalau papa saya itu dulu tuh zaman-zamannya dugem dulu tahun berapa tuh, tahun 2000-an awal itu kan zaman-zamannya dugem. Jadi pada sering ke diskotik apa segala macam, apalagi di Bali ya, jadi penuh dengan hal-hal yang seperti itu. Kekecewaan saya itu makin bertambah pada saat saya diejek-ejek sama kakak kelas kalau kemarin saya lihat loh bapakmu di tempat dugem ini gitu kan. Terus udah gitu saya merasa malu karena saya bilang sama diri saya begini loh, saya itu udah cukup keras loh belajar jadi anak yang berprestasi, saya nggak pernah bikin orang tua malu gitu kan, malahan kalau bisa bikin orang tua bangga. Tapi apa yang orang tua berikan kepada saya tuh cuman kayak gini. Saya itu dulu pengen banget punya masuk sekolah international school, dimana saya merasa saya harusnya itu berada di sana dengan teman-teman yang seperti itu ya, jadi pergaulan yang seperti itu, yang di satu sekolah itu ada golfnya. Dulu pikiran saya begitu, jadi jangan dibandingin, jadi jangan ngejudge dulu nih, dengerin dulu ceritanya. Saya pengen lah di international school, tapi papa mama saya ini nggak pernah mau. Dan pada saat saya bilang saya mau kuliah di luar negeri, papa mama saya itu berada pada kondisi ekonomi yang sulit. Jadi waktu itu tuh baru bom Bali yang kedua, keuangan tuh sangat susah gitu ya, kayak sekarang lah, kayak pandemi begini kan. Jadi keuangan sangat susah, terus rumah kita ada 4 tadinya, terus itu dijual satu persatu, tinggal sisa 1 gitu. Nah uangnya ini kemana? Ya udah papa saya tuh habis-habisin buat foya-foya gitu kan, terus udah gitu yang buat anak-anaknya ya cuma sedikit aja. Nah saya kan sudah mulai dewasa, sehingga saya tahu kan rumah udah dijual, mobil udah dijual. Uangnya kemana? Masa saya masih tetap gak bisa sekolah ke luar negeri sih gitu loh. Karena waktu itu tuh mindset saya tuh hartanya orang tua itu adalah juga harta anak gitu loh, sehingga saya mempunyai kemarahan yang sangat dahsyat kepada ayah saya, dimana saya tuh malas banget ngeliat dia gitu. Terus saat itu karena saya masih muda banget, saya berpikir kalau jalan keluarnya itu adalah dengan kawin aja deh gitu. Jadi kayak saya itu berpikir saya pengen cepet-cepet keluar dari rumah itu gitu loh. Nah sementara mereka itu adalah tipe orang tua yang sangat kuno atau ortodoks gitu ya, ortodoks. Jadi artinya anak gak boleh keluar kalau mereka bukan nikah gitu. Jadi kalau belum nikah tuh terus aja tinggal sama orang tua, walaupun mau kos juga gak boleh gitu loh. Jadi dari situ kan saya merasa gak punya pilihan, seperti seolah-olah tidak punya pilihan. Padahal sebenarnya kalau misalkan waktu itu saya bisa ngomong ke diri saya yang umur 15, maka saya akan bilang bahwasannya sabar gitu loh, sabar, gak usah gerasa gerusu karena ini semua juga akan berlalu, cuman harus sekolah yang bagus aja, jangan kebawa emosi dan bla 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 gitu. Tapi pada saat itu tidak ada satu orang pun yang membimbing saya ya. Terus mama saya juga tipe yang sibuk sendiri karena dia harus menafkahi keluarga kita pasca papa saya nggak lagi bekerja dan sudah jual-jualin harta gitu kan. Jual-jualin harta sudah, terus udah gitu nggak kerja karena bom Bali gitu kan. Jadi mama saya itu jadi akhirnya harus sibuk jualan roti kemana-mana gitu. Jadi saya pulang sekolah tuh bantuin dia jualan, bantuin mama saya giling roti, isi roti dan lain sebagainya. Besoknya itu dititip-titip di kantin, dititip-titip di supermarket gitu kan, siapa yang ambil. Dari situ timbul kemarahan banget sama ayah saya. Saya sampai nggak pengen mengakui beliau sebagai ayah saya ya. Akhirnya ya saya kawin lari nih sama pacar saya waktu itu gitu. Terus lahirlah satu anak gitu, namanya Devni, yang sekarang yang sering teman-teman lihat lah di Instagram dan Facebook. Ya, anaknya sekarang usianya tuh 16 tahun. Jadi 16 tahun lalu nih ceritanya ya. 17 tahun yang lalu nih ceritanya. Saya kawin lari karena saya anggap dia ini udah yang paling pas. Dia ini yang udah yang paling the best lah gitu kan. Terus udah gitu saya juga pengen nunjukin ke papa saya bahwa wah aku tuh bisa loh hidup gak ada kamu tuh nggak apa-apa gitu loh. Aku hebat kok, aku pinter dan aku punya pacar yang hebat juga, yang sayang sama aku nggak kayak kamu gitu kan. Pikirannya dulu begitu. Orang tua dari pihak laki-laki kan bilang kita nikah aja gitu loh, nikah aja supaya anaknya ini jelas orang tuanya siapa. Kalau nggak kan kasihan anaknya tuh kasihan.
Maka akhirnya di situ saya nikah secara keagamaan dengan si mantan gitu. Tapi di situ papa saya nggak mau tanda tangan gitu loh, nggak mau tanda tangan. Jadi bener-bener kayaknya pernikahannya tuh kayak nggak sah gitu. Akhirnya saya cuek aja kan, saya cuek aja karena menurut saya tuh yang penting cita-cita saya tercapai, yaitu keluar dari rumah, tapi saya tetap kuliah, ada yang biayain, dan saya pengen, waktu itu saya pengen jadi arsitek, atau saya pengen jadi animator. Jadi karena saya suka banget sama seni, saya suka menggambar juga ya. Jadi saya punya pikiran kalau saya akan sukses di bidang animasi dan arsitek. Saya melihat keluarganya mantan tersebut lumayan berada, dan kayaknya mamanya tuh sayang banget sama saya gitu. Jadi saya pikir oke lah, sama dia aja gitu loh. Tahu-tahu teman-teman, semua itu tidak seindah yang kita bayangkan ya. Jadi diawali dari mau bayar uang kuliah. Pertamanya mau bayar uang kuliah, keluarganya mereka bilang, kita juga lagi susah keuangan loh, kayaknya kita nggak bisa deh bayarin uang kuliah kamu ke arsitek tuh mahal banget loh, gini gitu segala macam. Tapi aku kondisinya tuh udah keluar dari rumah, udah diusir gitu loh, udah nggak bisa pulang ke rumah lagi gitu. Kayaknya udah kayak sok-sokan, udah pengen sok-sokan nih kan, udah mau pengen pamer nih. Tapi akhirnya nggak jadi kuliah di tempat yang aku mau, malahan aku di sekolahin di jurusan pariwisata perhotelan. Alasannya itu karena pertama biayanya murah, yang kedua supaya bisa kuliah bareng si mantan. Jadi orang tuanya tuh bilang, ya kamu kan bisa kuliah barengan dia gitu, kamu jadinya satu kelas sama dia, saling ngawasin satu sama lain gitu. Begitu dibayarin ya, saya ingat banget waktu itu biaya kuliahnya tuh 4 juta satu orang, sekitar tahun 2005 gitu, 2005 ya. Jadi saya melahirkan itu 2005 Mei, terus udah gitu mulai daftar kuliah sejak itu. Udah saya belajar mati-matian di situ ya kan. Akhirnya pas setiap semesteran itu, pas mau bayar, selalu bilangnya nggak punya duit. Akhirnya saya mau nggak mau telepon mami saya, terus bilang pinjem duit dulu gitu kan. Terus mami saya diem-diem kirim uang ke saya supaya saya bisa lanjut kuliah. Kalau enggak, kan mami saya juga sendiri tahu ya kalau misalkan saya itu orangnya tuh suka banget belajar gitu loh. Kalau misalkan kamu suruh saya jangan sekolah, itu kayak bunuh saya aja gitu loh. Jadi mami saya juga berpikir kalau anak ini udah kayak begitu nasibnya, terus dia nggak sekolah, mau jadi apa gitu nanti kan. Dan terus begitu teman-teman, sampai akhirnya suatu hari saya bilang sama mami saya, udah nggak usah kirim uang lagi ya untuk biaya kuliah atau jajan, nggak usah lagi. Yang pertama pas keluar dari rumah tuh saya menderita banget karena pertama apa yang saya harap di keluarga sana, dari keluarga pihak pria itu ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi ternyata banyak hal-hal yang mereka nggak bisa penuhin dari keinginan saya kan mau sekolah. Terus udah gitu yang kedua itu saya susah bagi waktu antara kuliah sama jaga anak. Tapi long story short, akhirnya mantan suami saya ini bermasalah juga sama orang tuanya gitu, karena temperamennya keras. Terus dia suka banget mukul, marah-marah, ngambek, nggak pulang dan lain sebagainya, yang nggak kelihatan banget pada saat kita pacaran itu nggak kelihatan banget. Jadi waktu pacaran tuh baik banget, terus semua maunya saya tuh diikutin. Terus kalau misalkan saya bilang putus tuh kayak mohon-mohon mau balik sama saya, terus nanti apa yang saya nggak suka tuh nggak diulangin kayak gitu. Tapi ternyata begitu nikah, malahan semuanya tuh berbalik 180 derajat. Jadi orang yang nggak saya kenal sama sekali juga tetap nggak mau pulang gitu loh, tetap nggak mau pulang dan nggak kasih tahu siapa-siapa kalau saya itu semenderita itu gitu loh. Sudah di KDRT, sudah harus ngelayanin suami yang mabuk gitu kan, terus udah gitu sudah harus menerima perlakuan yang nggak menyenangkan, yang saya anggap kurang menyenangkan dari orang-orang sekitarnya gitu kan. Jadi saya makin merasa ciut nyali. Tadinya saya sombong banget, lama-lama nyali saya itu menjadi sangat-sangat ciut. Terus udah gitu saya jadinya tuh nggak pede, saya jadinya tuh minder. Kalau misalkan saya ketemu sama teman-teman lama saya nih yang di sekolahan, itu kan teman-teman lama saya kan pada kuliah juga pasti ya. Nah di situ saya merasa minder karena teman-temanku tuh bebas gitu loh. Terus udah gitu kan mereka lihat saya apa gitu loh, kecil-kecil udah punya anak, pasti kan pikiran mereka udah negatif duluan kan. Mereka pasti berpikir, kamu tuh genit lah, kamu itu gak bisa jaga diri lah, kamu itu kayak murahan apa segala macem. Sementara yang pasangan saya mah nggak pernah ada yang ngejudge karena dia kan laki-laki ya kan. Padahal kan nggak pernah ada yang tahu gimana terjadi gimana terjadinya semua kepahitan di dalam diri saya. Tuh orang-orang tuh nggak peduli, orang-orang tuh cuma ngelihatnya tuh kamu tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka mau gitu loh.
kamu itu ya begitu tadi seperti yang saya bilang. Disitulah saya mulai berpikir ternyata balas dendam itu gagal. Jadi tadinya kan saya pengen balas dendam sama ayah saya karena saya pengen melukai hati dia juga. Saya pengen bikin dia malu dan lain sebagainya. Jadi saya rencanakan semua ini, terus saya pengen keluar dari rumah, saya pengen membuktikan kalau saya sukses tanpa bantuan siapapun gitu kan. Tapi ternyata itu gagal. Nah, di situ adalah keruntuhan saya yang pertama gitu. Saya merasa runtuh banget, saya merasa ditinggalkan. Terus saya setiap malam cuma bisa nangis, dan saya nggak tahu gimana caranya itu bisa bertahan dalam situasi itu selama 4 tahun saya bertahan dalam situasi itu. Dan long story short, karena mantan saya itu punya masalah juga dengan orang tuanya, sampai akhirnya dia diusir keluar dari rumah ya. Saya terpaksa harus ikut dia keluar dan kita kos di luar rumah. Nah, disitulah baru terjadi KDRT yang parah banget. Parah itu dalam arti bukan cuma ditempeleng, bukan cuma didorong, bukan cuma dipukul biasa gitu kan. Tapi itu benar-benar disiksa. Kan di kos-kosan kan cuma kita berdua kan. Kalau tadinya tinggal di rumah dia kan ada yang ngawasin orang tua dia dong. Yang ngawasin sama saudara-saudara dia yang lain kan, ngeliatin gitu kan. Jadi kayaknya nggak terlalu bisa dia itu terlalu kasar sama saya karena malu dong, suara keluar. Terus udah gitu nanti dia bisa dimarahin sama orang-orang rumahnya kalau dia ketahuan ngapa-ngapain saya gitu kan. Tapi setelah kita kos di luar, waduh parah banget. Itu kayak yang digentusin ke dinding, dipukul pakai shower dan lain sebagainya. Itu terjadi pada saat dia mabuk. Jadi pada saat dia sadar, dia tidak pernah ingat apa yang dia lakukan. Saya juga nggak tahu sih, saya juga nggak pernah mabuk ya. Mungkin teman-teman yang pernah mabuk atau teman-teman yang pernah kayak hilang kesadaran terus melakukan sesuatu gitu, mungkin lupa ya sama apa yang dilakukan gitu. Saya juga nggak ngerti. Pokoknya sampai sekarang itu dia masih bersikeras kalau dia itu nggak pernah begitu gitu loh. Sementara saya yang sebagai korbannya, yang harus ngelayanin dia pulang mabuk, bukain bajunya, dari yang tadinya saya sangat keras dan sangat marah-marah, itu sampai akhirnya saya menyalahkan diri saya sendiri. Kayak mungkin dia mabuk gara-gara kamu tuh nggak bisa jadi istri yang baik gitu loh, sehingga dia itu lebih baik mabuk daripada dia itu ketemu sama kamu. Sampai akhirnya saya berpikir mungkin saya harus lebih ngerti gitu kan, lebih membebaskan dia. Tapi kalau misalkan saya pikir sekarang teman-teman, memang dia sudah mulai keluar dan nggak pulang itu bukan karena saya, tapi karena diri dia sendiri gitu. Itu sudah jadi satu habit dia gitu. Cuma pada saat kita pacaran itu nggak kelihatan karena kita tinggal di 2 rumah yang berbeda gitu. Sementara pada saat kita tinggal bersama itu semua habitnya keluar dan dia itu nggak bisa menerima kondisi stres. Jadi sedikit tekanan itu membuat dia kayaknya pengen keluar dari situasi itu, terus dia pengen lari gitu kan. Nah, akhirnya ya teman-teman, akhirnya saya bisa keluar dari situasi seperti itu karena pada suatu malam mami saya yang telepon. Pada saat mami saya telepon itu saya sedang babak belur teman-teman. Jadi baru selesai berantem. Saya cuma meringkuk di pojokan gitu ya. Saya cuma meringkuk nangis di pojokan. Saya udah nggak tahu lagi mau gimana. Saya nggak mungkin cerita sama siapa-siapa. Saya kalau misalkan cerita sama mami saya takutnya dipisahin sama dia. Karena waktu itu saya merasa masih sayang sama dia. Nah, ini namanya adalah Stockholm Syndrome. Kita merasa orang yang menyakiti kita itu benar gitu loh. Kita membela dia, kita takut kehilangan dia, sehingga kita tidak akan mengadu keluar karena kita tuh merasa melekat dan tergantung kepada orang yang menyiksa kita. Terus mami saya telepon bilang gini, itu jam 3 pagi atau jam 4 pagi deh, cuma dini hari gitu kan. Yang si pasangan saya itu sudah mabuk dan sudah hilang kesadaran total gitu. Udah tidur dia. Udah sehabis dia berbuat kasar sama saya, dia langsung tidur. Nah, saya nangis di situ, bibir saya ini udah jontor naik ke atas gini, ini mata saya udah nggak karuan ya. Terus udah gitu mami saya telepon, "Kamu di sana kenapa nggak? Orang aku lagi tidur nih, kok telepon jam segini?" gitu. Terus mami saya bilang, "Enggak loh, ini dedi kamu loh, mimpiin kamu gitu." Nggak ngomong kenapa mimpi apa gitu. "Oh enggak kok mam, nggak apa-apa" gitu. Nah, disitulah yang membuat saya sadar. Setelah hampir 2 tahun lebih ya, itu saya nggak ditelepon dan saya nggak dihirau sama mereka. Malam itu saya langsung berpikir kalau saya masih punya orang tua. Saya masih punya orang tua. Saya bukan lahir dari batu gitu loh. Saya bukan orang yang bisa kamu siksa, dan saya itu cuma bisa diem di sini aja karena saya punya orang tua yang ingin saya bahagiakan. Dan orang tua saya juga nggak mungkin terima kalau kamu giniin saya gitu loh.
Saya langsung ingat masa kecil saya, betapa saya tuh pernah disayang sama dedi saya, cuman saya udah lupa karena saya tertimbun sama ego saya, tertimbun sama kesombongan saya dan dendam dan amarah saya ya. Jadi saya cuma melihat jelek-jeleknya dedi saya saja, yang dia suka foya-foya, dia suka dugem dan lain sebagainya. Meskipun saya tidak bilang itu adalah perilaku yang benar, tapi dengan cara saya itu membangkang dan mempermalukan dia seperti yang saya lakukan itu sebenarnya juga bukan cara yang tepat gitu loh. Malahan bukannya saya yang merugikan dia, malah saya yang rugi sendiri nih seperti begini gitu kan. Nah di situ saya sadar teman-teman, saya minta modal sama dedi saya berani-beraniin datang, saya minta modal, saya bilang, aduh dad, saya nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Saya tiap kali mau saya tiap kali mau kuliah, mau bayar kuliah atau mau bayar uang apa gitu kan, uang acara apa gitu, saya masa minta uang terus sama mertua saya, udah nggak selalu dikasih gitu kan, udah selalu kurang. Terus dedi saya bilang, udah kamu minta aja sama dedi kasih kamu lah gitu ya. Saya juga tahu malu, saya juga nggak mau minta sama dedi juga harus kasih saya suatu kesempatan dong untuk mempertanggungjawabkan kesalahan saya bilang gitu kan. Saya tuh udah mandiri sekarang, udah punya anak, jadi nggak boleh lagi saya minta sama dedi, saya bilang gitu sama bapak saya. Terus bapak saya bilang, ya udah kamu usaha deh katanya, terserah kamu usaha apa ya, dedi kasih duit deh, dia bilang gitu. Ya udah, pada saat itu saya pikir mau usaha apa, ya udah saya akhirnya minta 5 juta. Itu buat apa teman-teman? Buat bikin kaki lima. Saya benar-benar nggak ada jalan lagi, saya cuma punya uang 5 juta itu untuk bikin kaki lima teman-teman. Nah di situ saya ngajak pasangan saya untuk bangun kaki lima itu bersama-sama. Maksudnya itu ya kalau misalkan kita sukses kan enak, sama-sama enak gitu kan, nggak usah bergantung sama orang tua lagi gitu. Tapi yang ada malahan makin capek gitu. Makin capeknya gimana? Pagi saya masak untuk bekal ke restoran tersebut ya. Terus udah gitu saya ngambil kuliah yang malam. Terus selesai dari pulang kuliah itu saya masih jaga anak. Dan beruntungnya itu mertua saya sangat-sangat sayang sama si anak saya ini ya. Anak saya yang pertama itu namanya Devni, perempuan. Jadi pada saat itu hidup saya ya seperti itu. Pagi saya kerja sampai jam 6. Kemudian sampai jam 5. Kemudian saya kuliah malam. Terus udah gitu setelah kuliah saya pulang, muter aja terus kayak gitu. Hidup saya itu nggak tahu gimana ceritanya gitu. Udah saya nggak bisa bawa motor, udah saya itu nggak punya mobil, apalagi ngarepin diantar jemput sama si pasangan ini ya nggak mungkin. Dan beritanya itu adalah, sekilas infonya adalah dia tidak lanjut kuliah lagi, dia cuma selesai sampai semester 2. Nah setelah dia selesai di semester 2, orang tuanya bilang kalau udahlah saya juga nggak usah kuliah aja lah, toh anaknya juga udah nggak kuliah gitu kan. Sementara saya punya janji sama diri saya sendiri, saya harus tamat kuliah gitu. Dan disitulah adalah pertentangan saya dan perjuangan saya untuk selesai kuliah, supaya at least saya punya sesuatu untuk dibanggakan, dimana hidup saya itu sudah hancur gitu. Pertengahan sebelum saya tamat kuliah, mami saya itu bikin kantin ya. Jadi bikin kantin itu di dekat kos-kosan saya. Sebenarnya sih mami saya tuh saya tahu ya, mami saya itu cuman pengen supaya dekat sama saya. Karena kan mami saya tuh yang tinggalnya itu kan jaraknya 16 km ya. Jadi dia ada di Jimbaran, sementara saya ada di Denpasar gitu kan. Nah, supaya bisa tetap ketemu saya setiap hari, mami saya itu bela-belain supaya buka kantin biar saya itu bisa kerja di situ. Jadi saya itu nggak usah terlalu capek buka rombong kaki lima lagi gitu. Akhirnya rombong kaki limanya tutup dan saya itu bantu mami saya gitu. Nah, jadi seperti itulah kehidupan saya yang membuat saya itu merasa harus berjuang supaya untuk membuktikan apa? Kalau kita tuh bisa keluar dari situasi yang kita tidak suka gitu loh. Dan mungkin teman-teman ada di dalam situasi yang sama seperti saya. Saya berharap teman-teman punya kekuatan untuk bukan cuma bertahan, tapi untuk menentukan langkah selanjutnya teman-teman itu mau kemana gitu. Kemudian sama si pasangan saya ini akhirnya setelah saya mulai bekerja dan saya mulai kuliahnya lebih tinggi lagi, ketemu teman-teman yang lebih banyak lagi, udah mulai KKN, udah mulai kenal pergaulan luas ya. Akhirnya saya merasa, wah, saya itu dulu benar-benar salah dan saya itu benar-benar salah menilai orang ya. Saya salah memberikan hidup saya pada seseorang gitu. Tapi saya masih kedoktrin sama satu pikiran bahwa kamu nggak boleh cerai. Kalau kamu cerai nanti kamu dijudge ini itu. Udah kamu nikah muda, udah kamu cerai menjadi janda muda, kamu mau dicap apa sama orang. Itu masih terus berputar dalam pikiran saya gitu loh. Nah tapi ya akhirnya saya sadar, mami saya bilang gini, saya ngelahirin kamu itu bukan untuk susah. Mami nangis aja dari belakang katanya gitu. Kenapa anak mami gitu kan udah cantik, mami besarin susah-susah gitu kan, pinter gitu kan, tuh ujung-ujungnya jadi begini katanya. Terus dalam hati aku bilang, ini tuh belum ujung mam, ini tuh masih panjang jalannya gitu kan. Mami lihat aja deh nanti aku nanti jadi kayak gimana. Tapi mau ngomong, biasanya saya selalu ngomong kayak gitu tuh keluar, bukan dalam hati ya. Saya selalu bilang ke mami saya tuh kayak langsung ngelawan.
ya mami nggak usah ngejudge gitu dong, orang belum apa-apa gitu, gitu kan. Tapi saat itu saya sadar kalau saya salah, saya terima kesalahan saya itu, dan mami saya itu mengkhawatirkan sesuatu yang beralasan. Akhirnya saya pelan-pelan mengajukan perceraian sama si mantan itu. Jadi saya bukan cerai pisah ya, jadi karena kita nggak punya surat apapun, jadi pisah ya pisah aja gitu. Nah dia nggak bisa terima kalau kita pisah aja. Kenapa? Karena saya itu adalah yang menghasilkan uang di dalam keluarga gitu. Jadi kalau misalkan dia ini tipikalnya kan suka main-main ya, masih suka foya-foya, suka minum-minum, suka judi, suka keluar sama teman-teman, suka dugem bareng, bukan dugem itu, clubbing. Kalau dugem itu zamannya dedi saya, kalau ini clubbing. Kalau ini suka clubbing, suka beli sesuatu yang mewah apa segala macam. Jadi itu kan yang dari uang yang saya carikan. Ya, dari situlah dia tuh nggak mau lepasin saya gitu. Terus akhirnya saya ketemu sama banyak orang yang pengen deket lagi, cuman saya masih merasa susah untuk percaya lagi sama seseorang. Akhirnya ya ketemu sama pasangan saya yang sekarang, dan pasangan saya sekarang ini yang menyelesaikan hubungan saya sama si mantan yang abusif dan toksik itu gitu. Jadi saat itu saya diancam-ancam, kalau kamu berani tinggalin saya akan gini gitu. Suami saya yang sekarang ini juga digituin sama dia, jadi di SMS, dulu kan masih zaman SMS ya, belum ada WA. Diancam-ancam, kalau kamu berani deketin Michelle lagi, saya akan gini, saya akan gini gitu. Nah terus bukannya dia takut ya, bukan ditakutin sama si suami saya ya, suami saya nggak takut, malah disamperin nih sama si mantan itu, disamperin sama suami saya. Katanya gini, maksud kamu apa tuh SMS kayak gitu, katanya gitu. Saya kasih tau kamu ya, semua yang kamu kirim ke saya itu udah saya bawa ke kantor polisi. Saya udah bilang sama polisi, kalau misalkan 2 jam dari sekarang saya itu nggak balik ke kantor polisi, kamu itu harus dicari gitu katanya. Ini saya udah setorin semua alamat kamu dan alamat orang tua kamu ke kantor polisi, katanya gitu. Dari situ teman-teman saya langsung kayak merasa, waduh, ternyata tuh saya nggak sendiri loh, ada loh caranya lepas dari dia. Ya caranya itu seperti ini gitu loh. Kenapa saya dari dulu tuh nggak pernah ngeh dan nggak pernah berani untuk lawan dia gitu loh. Saya kalau diancam tuh saya langsung takut, saya langsung ya udah deh, saya ngalah aja deh, daripada dia begini, daripada dia beneran begitu gitu. Pada saat si suami saya ngomong begitu ke dia, saya langsung mendapat kayak gila ini orang, ya langsung jatuh cinta gitu loh, langsung jatuh cinta sama dia gitu loh, langsung tertarik gitu. Memang sih dia kan ganteng orangnya gitu kan waktu itu. Terus tapi aku masih belum terlalu gimana gitu loh hatiku. Cuma kita udah mulai jalan bareng kan. Nah tapi hatiku masih belum bisa sepenuhnya ke dia gitu. Sementara saya sama mantan saya itu masih sering komunikasi karena kita kan ada anak gitu loh. Jadi saya berharap kita itu bisa baik-baik. Jadi anak kita itu juga nggak kehilangan orang tuanya, bisa jalan sama mami, bisa jalan sama papi, bebas aja gitu kan. Tapi yang terjadi adalah seperti itu gitu loh. Saya diancam-ancam, terus udah gitu saya dimintain duit, saya disuruh dia beliin handphone. Yang terakhir itu saya diminta handphone dan uang 10 juta. Katanya itu, ini saya benar-benar swear nih, saya benar-benar swear demi apa dah. Dia minta uang sama minta dibeliin handphone. 10 juta kasih saya sama handphone 1. Saya nggak akan ganggu kamu lagi. Tapi itu bukan kata-kata pertamanya teman-teman. Itu tuh udah pernah terjadi sebelumnya. Udah dikasih, uangnya udah habis, dia teror saya lagi gitu. Jadi kali itu ya, saya ngomong nih ke pacar saya saat itu ya itu adalah suami saya sekarang. Duh saya diginiin lagi nih sama dia, gimana ya, saya takut banget loh. Nah, langsung si pacar saya itu ya suami saya sekarang ini langsung bertindak seperti itu gitu. Jadi langsung masalahnya selesai sampai di situ, dan dari situlah kita mulai pelan-pelan berhubungan dengan serius gitu kan, merencanakan pertunangan, pernikahan gitu dan lain sebagainya. Nah oke, satu yang mau saya bagi di sini adalah pada saat saya bertemu sama suami saya yang sekarang itu, posisinya adalah saya adalah guru meditasi dia. Saat saya sudah merasa ekonomi saya sudah mulai membaik, terus saya merasa harus memberikan orang lain suatu kekuatan, gimana caranya bertahan di era yang ajubile seperti sekarang, seperti waktu itu juga ya, seperti sekarang itu. Jadi orang-orang selalu berputar dengan kebingungan, kepanikan, dan ketakutan gitu kan. Jadi saya ingin supaya orang-orang itu memiliki suatu kekuatan untuk meraih hidupnya sendiri, yaitu dengan mengajarkan mereka meditasi gitu. Jadi saya ngajarin mereka meditasi, terus udah gitu ketemu dia sama suami saya itu. Nah saya ngajarin meditasinya itu nggak berbayar ya, jadi semua orang boleh belajar sama saya, terus saya ngajarin apa yang saya tahu. Terus saat itu saya sudah menikmati menjadi orang single yang berkualitas.
walaupun si mantan itu masih suka ganggu-ganggu, teror-teror ataupun ngajak balikan, tapi saya tetap nggak tergugah, nggak mau ya. Saya juga udah pulang ke rumah orang tua saya cuma numpang hidup aja di rumah orang tua saya, cuman biaya susu sama biaya sekolah itu semua masih saya yang tanggung waktu itu. Nah, ketemu dah sama suami saya dengan pada saat saya ngajar, dia jadi muridnya gitu. Guru yang mengajarkan saya meditasi juga sangat menarik ya. Jadi adalah seorang guru dari Thailand, dan guru ini sangat membekas di hati saya, sudah seperti bapak saya sendiri. Jadi kalau ditanya sekarang saya punya berapa bapak, saya punya 3. Yang satu dari Jepang, yang satu dari Thailand, dan yang satu lagi bapak kandung saya gitu. Nah terus pertemuan dengan ayah saya yang dari Jepang dan yang dari Thailand ini sangat mengubah hidup saya banget. Terus pikiran saya juga jadi berubah banget. Setelah saya mengenal meditasi, saya jadi tahu bahwa di dunia ini kita tuh nggak hidup sendiri, dan kita tuh bukan sok-sokan ya. Kita itu berhubungan satu sama lainnya. Yang harus kita lakukan itu adalah mencari jaringan terbaik untuk menjadi support system kita gitu. Jadi seperti juga kita ini kan manusia kan hidupnya kan berkoloni ya, seperti kita nggak bisa hidup sendiri, kita tuh selalu butuh orang lain. Bahkan waktu kita dilahirkan kita butuh orang, waktu kita mati juga kita butuh orang ya. Jadi kita nggak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Kita ini adalah makhluk sosial. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin dulu berpikiran sama seperti saya dulu berpikir, udahlah aku hidup sendiri juga nggak apa-apa kok. Terus udah gitu saya nggak perlu siapa-siapa, saya bisa sukses sendiri, saya bisa ini sendiri, bisa itu sendiri. Nah itu adalah suatu pemikiran yang sangat-sangat salah gitu. Kita itu di dunia ini harus mencari support system yang bisa sepaham dengan kita, yang bisa sefrekuensi dengan kita gitu. Dan kita bisa memberikan mereka filosofi hidup kita, dan filosofi hidup kita itu mungkin bisa menjadi ide untuk mereka. Nah itu adalah suatu simbiosis yang sangat bermanfaat, bermutu. Jadi disebutnya simbiosis mutualisme gitu. Akhirnya setelah menikah dengan suami saya, walaupun dia masih belum apa-apa waktu itu, namun kita berdua percaya kalau kita bisa membangun keluarga yang sangat kita berdua inginkan gitu, dan sampai hari ini gitu. Jadi dulu setelah menikah dengan dia, bisa dibilang saya itu nggak pernah merasakan apalagi yang namanya kekurangan gitu. Seperti waktu saya itu kerja di jalanan ya, di kaki lima saya di jalanan, terus udah gitu saya juga pernah hampir dijual ke tempat prostitusi gitu. Saya pernah dulu hampir dijual ke tempat prostitusi. Itu kenangan yang benar-benar pahit banget, karena yang melakukan itu ternyata di belakangnya itu adalah mantan saya. Itu saya kaget banget, kok bisa ya. Dan dari situlah saya membulatkan tekad untuk bercerai aja sama dia, karena masa istri sendiri kamu jual gitu kan. Jelas itu, tapi oke lah, itu adalah masa lalu ya, dibahas sekarang juga nggak bermanfaat. Dan saya sudah memaafkan dia banget ya, saya sudah terima dia apa adanya. Walaupun saat itu, saat kita pisah, dia tiba-tiba ngambil anak saya dari samping saya, dan dia yang bersikukuh dengan semua kekuatan yang dia punya, dia ngambil anak saya si Daphne ini. Tapi akhirnya anak saya kembali lagi ke saya 2 tahun yang lalu. Daphne ini udah remaja, dia telepon ke saya, mami katanya ternyata dia disiksa juga sama bapaknya di sana, dipukul, ditendang ya, terus ditonjok, digebukin gitulah. Akhirnya saya nggak tahan dengar kayak gitu. Selama ini kan saya tuh sabar ya teman-teman ya, walaupun nggak ada teman-temannya dia ataupun nggak ada teman-temannya dia yang percaya kalau dia itu melakukan KDRT ke saya, karena dia itu selalu membela diri di depan teman-temannya, bilang saya yang ngarang gitu loh. Dia kan ngarang, mana ada saya pukul dia, nggak apa-apa gitu loh. Beberapa tahun kemudian pada saat anak saya besar, ternyata anak saya itu diperlakukan sama seperti cara dia memperlakukan saya, kepalanya ditendang, dipukul, diinjek. Dengernya itu saya sampai stres loh teman-teman. Langsung saya saat itu juga, begitu anak saya ngadu, saya langsung bilang, kamu sekarang juga beli tiket ke Bali. Mami nggak mau tahu ya, pokoknya kamu beresin barang-barang kamu ya, atau kalau kamu nggak mau pergi sekarang ke Bali, Mami udah nggak mau lagi angkat telepon kamu. Nah dia langsung beresin barang-barang dia, terus saya suruh ke kerabat saya, ke saudara saya di Jakarta untuk jemput dia ke Bali, dan dia itu kayak langsung menghilang aja dari mereka gitu. Dan saya udah nggak mau tahu lagi. Menurut saya orang kayak gitu tuh nggak usah dipeduliin lagi gitu loh teman-teman, buat apa gitu loh, kurang ajar banget. Kita percayain anak sama dia untuk dirawat, malah dia gituin gitu loh. Ya udah, terus udah gitu anak saya sering dikatain ular lah, dikatain persis mak lu lah gitu kan, dihina-hina anak saya gitu, karena dia juga sudah berkeluarga kan. Udah akhirnya saya nggak terima, saya bawa anak saya ke Bali, dan sampai di Bali anak saya langsung saya minta pengacara saya mendampingi anak saya. Jadi anak saya tidak akan lagi pernah bicara sama dia gitu kan, karena bagi saya dia itu bukan bapaknya, walaupun secara biologis iya, tapi dia itu nggak pantas menjadi seorang ayah gitu loh.
Terus udah gitu dia kalau misalkan mau berkomunikasi sama anak saya lewat pengacara itu, dan saya bilang sama pengacara, saya punya syarat, saya nggak mau lihat dia, ya saya nggak mau lihat dia deketin anak saya lagi, jangan ganggu kehidupan anak saya lagi, atau saya akan bawa masalah ini ke hukum, saya akan lapor ke polisi. Saya udah ngantongin bukti visum ya, terus sudah saya anak saya juga sudah saya MRI kepalanya, terus sudah semuanya tuh ke psikolog juga kita sudah ya, jadi psikolog dan dokter itu sudah mendukung saya untuk tindak dia di jalur hukum gitu. Jadi dia nggak berani banget ya, jadi sejak itu dia nggak berani ganggu anak saya lagi. Cuman saya perhatiin dia masih suka DM anak saya, kayak minta maaf secara nggak langsung gitu. Tadinya saya kan ngirim somasi ke dia untuk menuntut dia meminta maaf kepada anak saya, tapi ternyata somasi itu 2 kali dicuekin. Dan saya dari situ langsung bilang ke anak saya, kamu lihat apa yang dia lakukan, saya bilang gitu. Ini tuh nggak membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi siapa yang benar-benar bisa menghargai kamu sebagai kamu itu seorang manusia. Mami itu lahirin kamu, saya ngulang kata-kata mama saya nih, mami itu ngelahirin kamu bukan untuk disiksa sama dia, oke? Sekarang kamu pulang ke sisi mami, nggak usah komunikasi sama orang itu. Dan saya bersyukur banget teman-teman, pada saat itu, pada saat anak saya kembali, saya itu sudah dalam kondisi stabil perekonomian. Saya juga sudah sangat-sangat mandiri. Saya juga sudah punya saga juga sudah sangat besar dan sudah sangat kuat. Terus saya sendiri juga sudah selesai mencapai apa yang saya inginkan. Sekolah saya sudah selesai. Terus udah gitu saya bisa sekolah ke Harvard. Saya bisa beresin kursus di Jerman kayak gitu. Itu menurut saya itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Dan begitu dia sampai ke saya sudah punya segala yang dia butuhkan untuk sebagai seorang teenager ya, terutama seorang ayah yang selama ini dia inginkan. Pasangan saya yang sekarang ini benar-benar sangat-sangat sayang banget sama dia, benar-benar sangat mencintai dia itu apa adanya, seolah-olah dia itu adalah anaknya sendiri gitu loh. Itu adalah sesuatu yang bikin saya terharu. Dan ini semua teman-teman, caranya bukan dengan berserah diri, bukan dengan tanpa usaha, ada rumus-rumusnya. Karena itulah kenapa saya bikin kelas-kelas, karena semua ini bergantung dari kebiasaan saya teman-teman. Saya mempunyai suatu kebiasaan yang membuat saya bisa sampai pada diri saya yang sekarang gitu loh. Apa yang saya mau tercapai, apa yang saya inginkan itu terlaksana dengan baik gitu. Sekarang kalau misalkan suami saya mau beli apa, mau beli rumah, mau beli tanah gitu kan, saya sebagai istri sangat bangga, karena saya sebagai istri yang bisa pertama memproteksi dia dari kecurangan ya. Misalkan kita bisa bantu, kita bisa kenalin dia dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang ngerti tentang tanah ya, melindungi suami saya dari kemungkinan dirugikan ya. Karena apa? Karena saya punya komunitas yang baik, saya punya kenalan-kenalan yang bagus gitu. Yang tadinya saya itu dimusuhi sama siapa-siapa loh teman-teman. Semua orang itu kayak nganggap saya itu kayak apa, kayak sampah. Bahkan saya juga bilang, anjing aja itu masih lebih beruntung daripada saya di masa lalu. Anjing itu masih ada yang sayang loh. Saya ngeliat anjing peliharaan orang tuh saya iri loh di masa lalu. Ya benar, saya terus terang 13 tahun yang lalu saya lihat anjing di jalanan itu disayang sama orang, ada tuannya, dikasih makan, dielus-elus, itu saya iri loh. Saya nggak ada yang sayang, saya bilang saya itu lebih parah daripada anjing gitu. Nah sekarang suami saya mau apa, saya bisa mensupport, memberikan support dalam segala bentuk ya, upaya. Terus udah gitu dia juga nggak usah pikirin keuangannya lagi, apa yang dia mau juga bisa tercapai gitu. Dan saya sangat bangga dengan pencapaian saya. Nah ini adalah yang sekarang saya tuangkan ke dalam kelas, karena saya ini benar-benar mengikuti juga anjuran dari guru-guru saya. Guru saya suruh begini, suruh begitu. Terus udah gitu saya banyak belajar tentang psikologi, saya banyak belajar tentang kuantum, saya banyak belajar tentang neuroscience ya, artinya sifat-sifat otak, bahasa-bahasa otak, bagaimana genetika itu membuat kita berpikir, bagaimana genetika itu mencetak cara berpikir kita, cara kita bicara dan lain sebagainya. Oh ya, saya lupa cerita. Setelah saya menikah, tahun 2000, jadi sekarang anak saya umur 9, 6 tahun lalu itu, karena saya dulu sering di KDRT ya oleh mantan, sehingga saya memiliki satu trauma otak yang berat gitu, tapi saya nggak pernah obatin dan saya nggak pernah tahu. Akhirnya sampai suatu hari setelah anak kedua saya lahir, yang dari suami yang sekarang ini lahir, saya itu mengalami koma di pesawat. Jadi kejang, bukan koma, kejang. Saya kejang di pesawat, kemudian saya putus napas beberapa detik, kayak hampir
20 detik gitu. Jadi napas saya itu benar-benar putus, gak ada 20 detik dan matanya ini udah ke atas kayak gini. Tapi yang saya rasain itu di dalam diri saya waktu, walaupun saya kelihatan sangat menderita, tapi saya itu nggak merasakan apapun sih. Saya cuma merasakan kalau saya tidur dan saya merasa sangat tenang gitu loh. Kayak saya berada di suatu tempat yang dimana saya melayang-layang. Sementara keadaan yang di luar orang lihat itu sudah sangat menegangkan ya, kayak sudah kejang-kejang gitu kan. Terus udah gitu matanya udah ke atas gitu, napasnya tuh udah berhenti gitu. Nah di pesawat loh itu saya inget banget kejadiannya. Mungkin kalau teman-teman mau bantu cek, itu kejadiannya pada saat asap yang di Kalimantan sampai ke Sumatera, itu yang lagi parah-parahnya pada saat itulah. Terus saya radang otaknya parah. Saya baru tahu kalau saya ternyata punya radang otak. Tapi yang saya lakukan adalah saya menyumbangkan semua tabungan saya pada saat itu. Terus saya juga bagi-bagiin essential oil lavender untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah pernapasan. Terus uang tabungan saya pakai untuk orang-orang yang terimbas efek dari asap ini dan harus terapi lah, terus udah gitu harus kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya saya jalanin operasi selama 6 jam sendirian. Saya nggak ditemanin siapapun, nggak ditemanin suami saya juga, karena pada saat saya operasi saya nggak kasih tahu siapa-siapa juga. Saya sendiri yang janjian sama dokter, saya sendiri yang datang. Terus udah gitu saya cuma kasih nomor kontak keluarga kalau misalkan terjadi sesuatu pada saya gitu. Itu suatu pengalaman yang sangat menegangkan banget. Saya kenapa nggak mau kasih tahu orang-orang pada saat saya operasi? Karena saya merasa ini adalah kebodohan saya. Karena saya tidak mau melawan, karena saya itu terlalu gegabah, karena saya itu terlalu emosional, sehingga saya dulu memilih jalan yang salah. Dan karena jalan yang salah itu saya mendapatkan radang otak yang parah. Dan akhirnya saya harus membayar semuanya itu. Dan saya nggak pengen ada orang lain yang menangisi saya, walaupun apa yang terjadi, resikonya tuh gagal operasinya. Saya juga nggak mau ada orang yang bersedih gitu loh. Mungkin mereka akan sedih setelah mereka tahu kalau misalkan saya nggak ada lagi. Cuman saya nggak mau mereka tahu tentang prosesnya. Ini adalah yang pikiran saya sendiri gitu sebagai seorang Michelle gitu loh. Saya tuh orang yang sangat mandiri dan keras hati gitu. Kalau misalkan saya udah pengen sesuatu, udah merasa ini tuh salah saya, ya udah ini salah saya yang tanggung sendiri gitu. Untungnya saya ketemu dokter yang hebat dan saya sampai sekarang nggak pernah terjadi sesuatu yang gimana lagi. Cuman karena itu adalah operasi besar dan sudah agak merusak saraf saya yang di dalam ya, karena kan udah agak telat ya sebenarnya operasinya itu. Jadi mata saya yang sebelah sini ini agak susah melihat sesuatu. Maksudnya daya pandang mata itu menjadi lebih sempit. Jadi lebih sempit. Terus saya agak susah dalam berkomunikasi. Kemarin itu masih susah mau mentranslate bahasa, itu masih susah. Kemudian mau cari kata-kata yang pas itu masih susah juga. Terus kadang-kadang mulutnya itu, terus kadang-kadang mulut ini suka susah dikontrol, suka miring-miring gini sendiri gitu. Tapi sekarang setelah saya mencoba berbagai terapi yang saya ngerti, saya mempraktekkan apa yang sudah saya tahu, seperti itu terapi wajah, kemudian terapi Ayurveda, kemudian saya juga yoga dan lain sebagainya. Semuanya menjadi lebih baik dan semakin baik gitu loh. Cuman saya sih saya juga tahu kalau misalkan mata saya ini nggak akan sembuh gitu kan. Ya udah selamanya tuh ya begitu aja. Sehingga banyak orang yang tanya sama saya, kok pakai kacamata sih? Ini udah minus berapa? Kok kayaknya tebal banget ya? Saya minusnya ini 9 ya, minus 9. Karena bukan minusnya sih sebenarnya, tapi karena memang saya itu rabun. Mungkin teman-teman ngelihat sesuatu itu terang, tapi kalau saya melihatnya itu gelap gitu, agak gelap sedikit gitu. Tapi kalau misalkan saya kena cahaya, itu saya sangat-sangat nggak tahan. Kayaknya mata saya itu terbakar, teman-teman. Itu bukannya silinder ya, kalau silinder kan silau. Kalau saya ngelihat cahaya yang sangat terang, seperti misalkan lampu yang ring light itu. Jadi kenapa saya kalau ngajar nggak pernah pakai ring light, itu karena mata saya itu nggak tahan. Mata saya tuh kayak kebakar, dan kebakarnya itu bisa sampai otak saya semua ini tuh kayak sangat berdenyut, sakit banget gitu kalau ngelihat ring light tersebut. Dari semua kondisi seperti itu teman-teman, saya bisa menjadi saya yang sekarang, bisa menjadi coach kalian, karena kalian juga sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu yang saya punya. Saya cuma mau bilang di sini tidak ada hal yang tidak mungkin selama kamu mau mencoba. Jadi kamu jangan pernah putus asa dan jangan pernah ngejudge kalau diri sendiri gak bisa. Dan untuk teman-teman yang bilang kalau nggak pede mau nulis ya teman-teman, takut dijudge, takut di ngomongin sesuatu yang nggak bagus sama orang, kalau kamu bilang begitu, saya ada saran untuk kamu ya. Saya juga dulu seperti itu. Saya juga dulu sama seperti kamu. Saya juga merasa malu pada saat saya mau mulai menulis di Facebook.
Saya malu banget, takut dijudge, takut orang-orang itu jadi jadi salah sangka sama saya dan lain sebagainya, terus takut saya dijauhin sama teman-teman saya gitu kan. Apalagi saya bisa bilang waktu itu saya kerja sebagai tour guide, jadi segala macam pekerjaan sebenarnya udah pernah saya laluin, banyak pekerjaan yang sudah saya pernah laluin, banyak pekerjaan yang sudah pernah saya jalanin, salah satunya jadi tour guide. Dan di arealnya tour guide atau di lingkungannya tour guide itu jarang banget ada orang yang suka baca dan jarang banget ada orang yang suka tulis hal yang bermanfaat. Tapi saya tuh adalah seorang yang sangat-sangat suka menulis dan sangat-sangat suka seni kan. Jadi saya mulai menulis di sosial media seperti Facebook dan akhirnya mereka memang menjauh teman-teman. Sampai akhirnya benar-benar gak ada satupun, tapi digantikan oleh teman-teman seperti Saga Angels gitu. Jadi dulu Saga Angels itu masih belum tahu sebenarnya saya siapa. Terus saya belum punya tim untuk berjualan saga, saya nggak punya siapa-siapa banget. Saya cuma mulai semuanya itu dari Facebook. Saya mulai berbagi, saya mulai memahami bahwa kalau saya mau maju, saya harus bikin tulisan yang bermanfaat untuk orang lain. Orang lain harus menjadi support system saya juga, saya menjadi support system mereka juga gitu kan. Kita harus bertukar kita harus bertukar wawasan, kita harus bertukar pengetahuan, sehingga akhirnya saya menjadi tahu, sehingga saya membuat satu metode yang ada di kelas ini, yaitu kamu harus menulis di Facebook. Memang orang-orang yang kamu bilang akan ngejudge kamu itu akan ngejudge kamu mungkin, tapi itu nggak ada masalahnya, nggak ada urusan dengan kesuksesan kamu. Mereka itu selamanya tidak akan pernah menjadi support system kamu. Walaupun kamu nulis, kamu nggak nulis, mereka tetap ngejudge kamu. Jadi apa masalahnya gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu mulai menulis, kamu akan mulai mengundang orang-orang baik yang menjadi jaringan kamu gitu. Nah sekarang belum apa-apa aja udah banyak yang tukar-tukaran Facebook, udah banyak yang tukar-tukaran Instagram. Bagaimana kalau kita semua nih di jumlah yang hampir 800 orang ini semua kita menjadi sahabat. Dan dari 800 orang ini akan menyebar keluar lagi, menghubungkan kamu pada teman sejati kamu yang ada di luar sana yang sedang menunggu kamu. Saya bertemu dengan banyak orang-orang yang luar biasa setelah saya menjadi seorang coach ya. Jadi saya bertemu dengan orang yang mengagumkan, tapi dia ada di sudut Indonesia, berada di pelosok gitu kan. Tapi mereka adalah orang-orang yang mengagumkan gitu loh. Mereka adalah orang-orang yang hanya perlu dipertemukan dengan orang yang sefrekuensi dengan mereka. Maka mereka akan bertumbuh dengan baik, mereka akan mekar gitu. Itu sekian dari saya tentang isi kelas, tentang masa lalu saya. Semoga menginspirasi. Dan saya mohon maaf atas semua kesalahan yang saya ucapkan selama saya menjelaskan. Tidak pernah ada maksud dan tujuan saya untuk menjelek-jelekan siapapun. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan pelajaran ataupun makna yang berharga dari apa yang sudah saya alami. Terus sudah gitu teman-teman juga bisa mulai memikirkan bagaimana ke depannya. Ya. Semoga perjalanan kita menyenangkan. Kalau bisa 30 hari ini Anda ambil dengan sebaik-baiknya. Toh juga Anda telah makan enak selama puluhan tahun di belakang, ya kan? Gitu. Oke, terima kasih. Selamat berusaha semuanya.